أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man alifal masjida alifahullah. Barang siapa yang mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena sesungguhnya tidak ada kebahagiaan, kesuksesan yang lebih besar daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lebih kerugian yang lebih besar lagi, yaitu daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu ada pada diri kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita menjadi orang yang beriman, orang Islam. Kita seharusnya faham akan nilai iman dan Islam yang ada dalam diri kita hari ini. Karena sesungguhnya ini adalah perkara yang besar. Orang yang sudah mendapatkan iman dan Islam adalah sesungguhnya orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguhnya nanti di akhirat banyak orang yang menyesal. Dia akan berkata, kenapa dulu aku tidak Islam? Kenapa aku dulu tak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Penyesalan mereka begitu besar karena mereka tak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari kita mensyukuri nikmat ini. Allah masih tetapkan hidayah kepada kita hari ini. Beri kekuatan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid, untuk menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Karena sesungguhnya tidak ada kekuatan kita ini menjalankan ini semua, hadirin. Karena semuanya ini adalah kekuatan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, maka kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatanmu saja ya Allah. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat ini hadirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat ini kalau kita syukur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita? Ada ulama sampaikan bahwa adalah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga syariat-syariat agama ini dengan sungguh-sungguh. Menjaga agama ini dengan sungguh-sungguh. Inilah cara untuk taat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini, mari kita jaga hadirin ini semua hadirin. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat orang-orang yang mau bersyukur kepadaku.
Dan aku akan azab orang-orang yang kufur nikmat. Orang-orang yang tahu mensyukuri nikmat aku akan azab, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama hadirin kita pertinggi nikmat ini hadirin. Karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat inilah yang paling besar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, iman kita ini ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ada dua yang harus kita lakukan hadirin. Yaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya nanti ketika dikubur hadirin, pertanyaannya pertama adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang kedua adalah man nabiyuka, siapa nabimu? Maka kita harus kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sungguh-sungguh hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah orang yang menunjuki kita jalan hadirin. Jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala janji nanti di akhirat untuk memberikan syafaat kepada kita, kepada umat-umatnya yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala beri kepada baginda Rasulullah SAW keutamaan untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat dikatakan bahwa nanti rahmat Allah Subhanahu wa taala orang akan berebut untuk bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Begitu ramainya orang hadirin. Maka banyak orang-orang yang telah diusir oleh para malaikat yang mengaku umatnya Rasulullah SAW. Karena mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika di dunia, tak mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika di dunia, tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tak kenal dengan Nabi SAW. Maka nanti di akhirat malaikat akan mengusir mereka. Bahkan Nabi akan bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau usir mereka? Karena ketika di dunia mereka tak mau mengikuti apa yang engkau katakan ya Rasulullah. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita adalah umat terbaik yang dilahirkan di permukaan bumi ini. Bersyukur kita menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW nanti punya telaga yang namanya telaga Kausar. Mana telaga ini akan panjangnya, begitu panjang sejauh mata memandang hadirin. Maka disediakan di sana nanti gelas-gelas yang bercahaya seperti bintang-bintang yang akan diminum oleh orang-orang yang diperbolehkan masuk ke telaga ini oleh baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang meminum airnya, maka dia tak akan kehausan lagi, walaupun dia beribu tahun di mahsyar, di mizan dia antrian beribu tahun, ketika meniti sirat dia ribuan tahun. Tapi karena dia sudah minum air telaga Kausar, maka dia tak akan kehausan sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlu hari ini kita mencintai baginda Rasulullah SAW, mengenal baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Kita perkenalkan kepada anak-anak kita bagaimana baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat dulu, sehingga mereka mengenal agama ini dari tangan pertama hati, mengenal agama ini dengan sungguh-sungguh dan mencontoh agama ini dari Nabi SAW. Maka perlu hari ini kita mengetahui baginda Rasulullah SAW, karena sesungguhnya ketika pertanyaan nanti dikubur hari ini akan diperlihatkan potret baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengikuti baginda Rasulullah SAW ketika hidupnya, maka dia akan mengenal baginda Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ini nabiku, ini rasulku.
Inilah yang aku ikuti ketika aku di dunia. Tapi barang siapa yang tak mengenal baginya, nabinya ketika hidup di dunia, hadirin, maka dia akan mengatakan, aku tak tahu siapa ini. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, usaha kita hari ini, bagaimana kita mengenal daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, terutama pada hari Jumat ini. Dalam mafhum hadis dikatakan bahwa barang siapa yang banyak berselawat pada hari Jumat ini, maka dia akan dekat dengan aku, kata Rasulullah SAW, nanti di surga. Maka berbanyak selawat baginda Rasulullah SAW. Dan kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik itu ibadahnya maupun kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita salah contoh, hadirin. Kehidupan Rasulullah SAW telah dicontohkan 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semua doanya sudah diajarkan Rasulullah SAW. Mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau makan ada doa, habis makan ada doa, masuk kamar mandi ada doa, keluar kamar mandi ada doa, masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, naik kendaraan ada doa, turun kendaraan ada doa, masuk rumah ada doa, keluar rumah ada doa. Kita harus belajar, hadirin. Jangan sampai kita orang yang tak mau tahu dengan agama ini. Sehingga apapun yang dicontohkan Rasulullah SAW dari kehidupan baginda SAW yang menyebabkan agama ini sempurna karena contoh Rasulullah SAW tak ada pada diri kita. Kita tak mengenal Nabi kita, tak mengenal Rasulullah SAW. Kita terkadang makan masih dengan tangan kiri. Para Rasulullah SAW tak pernah mencontohkan makan dengan tangan kiri. Karena sesungguhnya makan dengan tangan kiri itu adalah makannya syaitan. Tapi hari ini kita tak mengenal apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita masih seenaknya makan dan minum dengan tangan kiri. Masih dengan keadaan berdiri. Kadang-kadang sambil berjalan dan berlari-lari. Para Rasulullah SAW tak pernah mencontohkan ini, hadirin. Maka perlu hari ini kita mempelajari ini dengan sungguh-sungguh. Belajar agama ini, hadirin. Jangan sampai kita tak tahu agama ini. Ketika ditanya, apa gunanya hidup 60-70 tahun kau dunia? Aku nggak tahu. Bahkan terkadang ada orang yang tak pandai mengaji. Tak mau mengaji. Sampai dia meninggal tak pandai mengaji, hadirin. Untuk apa saja umurnya 60-70 tahun, 80 tahun hidup di dunia tapi tak pandai mengaji. Gak mau berusaha untuk agama, hadirin. Sehingga ketika dikubur dia tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Aku nggak tahu. Siapa nabimu? Aku nggak tahu. Karena memang di dunia dia tak mau tahu. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki iman kita dengan sungguh-sungguh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini sangat penting, hadirin. Karena sungguhnya inilah yang dasar daripada diri kita, lebih penting dari makan. Lebih penting dari air, lebih penting dari udara. Kalau kita mati, selesainya, hadirin. Lapar kita selesai. Tapi kalau tak ada iman, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, mati tak bawa iman. Tak mengenal Allah, tak mengenal Rasulullah SAW, mati. Disinilah mulainya masalah, hadirin. Bukan setahun, hadirin, masalahnya. Ribuan tahun selama-lamanya, hadirin, bermasalah nanti di akhirat. Jangan merasa hidup di dunia ini saja, hadirin. Kehidupan kita sebenarnya bukan di dunia ini. Kita hidup sebenarnya untuk kampung akhirat. Kehidupan yang abadan selama-lamanya. Kehidupan dunia ini hanya jembatan saja. Maka perjalanan kita ini hanya dua saja. Perjalanannya para nabi atau perjalanannya para setan. Inilah usaha di dunia ini, hadirin. Pikir-pikir hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini gitu selama hidup kita? Jalannya para nabi kah yang kita ikuti? Atau jalannya para setan yang kita ikuti? Karena tempatnya akhirnya dua saja. Satu di neraka, satu di surga. Hadirin. Kalau kita ikuti jalan itu di dunia, maka kita akan sampai. Kalau ikuti jalan nabi, jalan orang-orang yang terdahulu, yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersama mereka di surga. Tapi kalau kita hari ini hidup dengan cara-caranya setan, hidup dengan orang-orang jahat,
maka tempat kita akan bersama mereka nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi itibar bagi kita sama-sama hadirin untuk memperbaiki agama ini dengan sungguh-sungguh. Karena jangan dianggap sepele hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyesal karena sudah dikabarkan dalam Al-Qur'an. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku udah lihat, udah dengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Farji'na, balikkan aku ke dunia. Na'mal salihan, untuk beramal saleh. Inna muqinun, hari ini aku yakin rupanya benar ada kubur. Benar ada mahsyar, benar ada mizan. Malaikat sudah terbang di mana-mana. Baru yakin ketika itu minta balik ke dunia untuk sholat, untuk ke masjid, untuk beramal. Tak akan mungkin bisa hadirin. Ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu banyaknya orang minta balik ke dunia untuk beramal soleh. Hadirin. Maka masa ini tak banyak hadirin. Ada sebagian kita sudah melaluinya 30 tahun. Ada yang sudah melaluinya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Apa yang sudah kita dapat untuk agama ini? Apa persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tanya kepada diri kita hadirin. Kalau tidak hadirin menangis hari ini. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian umur yang kita bawa. Enggak lamanya kita dunia ini hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama hadirin. Tak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita melihat orang mati hadirin. Apakah hanya untuk sekedar kita datang untuk takziah saja? Tidak hadirin. Ini adalah pelajaran bagi kita hari ini hadirin. Bahwa kita akan menunggu giliran kita untuk juga akan digantar oleh orang-orang ke liang kubur kita masing-masing hadirin. Disitulah mulai kehidupan kita hadirin. Karena mati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi tibar bagi kita sama-sama. Kalau tidak iman kita ini sudah sempurna hadirin, makin hari makin baik hadirin. Maka akan ada kekuatan untuk buat amal kita hadirin. Kalau iman kita ini baik hadirin, yakin kita akan kubur, yakin akan mahsyar, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin nanti akan ada azab, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada mau buat amal hadirin. Tapi kalau hari ini main-main saja hadirin, merasa solat tak penting, mengaji tak penting, zikir tak penting, maka nanti akan ada penyesalan hadirin. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu hari ini kita mengenal ini dengan sungguh-sungguh hadirin. Masa kita tak banyak. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Siapapun rugi. Presiden rugi, bupati rugi, wali kota rugi, tukang sate rugi, semua rugi hadirin. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Kalau enggak ada iman, rugi hadirin. Wa amilus saleh, dan beramal saleh, dia buat salat, tahajud malam, dia buat duha, mengaji setiap hari, berzikir setiap hari. Inilah orang yang enggak rugi. Selain daripada itu orangnya rugi hadirin. Wa tawasau bil haq, dan dia buat dakwah. Dia sampaikan agama ini kepada anaknya. Dia sampaikan agama ini kepada istrinya, kepada keluarganya. Wa tawasau bil haq, dia sampai yang hak. Dia suruh anaknya tutup auratnya, suruh pakai anaknya pakai jilbab. Jangan pakai celana kayak gitu. Jangan pakai rok seperti itu. Itu wa tawasau bil haq. Jangan berjoget-joget seperti itu. Ini tugas seorang bapak. Jadi tanggung jawabnya untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan ini harus. Kalau tidak orang ini akan rugi. Wa tawasau bis sabr, dan harus menyampaikannya dengan penuh kesabaran sampai dia mati. Yang dia sampaikannya itu, siapa yang mati duluan, selesailah dakwahnya hadirin. Dia akan sampaikan dakwah dengan penuh kesabaran sampai dia mati hadirin. Orang seperti inilah yang tak ada ruginya. Selain daripada itu rugi hadirin. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jangan menjadi orang yang merugi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an banyak orang-orang yang merugi. Tak ada untung hadirin. Coba bayangkan, enggak ada untung.
Pergi ke pajak tiap hari rugi saja. Pergi jualan rugi. Buka kedai rugi. 60 hidup tahun, 60-70 tahun hidup di dunia ini rugi hadirin. Waktu dibiarkan begitu saja hadirin. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita sadar hadirin, ulama katakan, hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini, masa yang sisa yang hari ini bukan untuk sekedar bernafas hadirin. Bukan untuk sekedar hidup, untuk bisa jalan sana, jalan sini, untuk bisa makan sana, makan sini. Tapi adalah untuk memperbaiki amal. Untuk memperbaiki amal hadirin. Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita hari semoga ini menjadi tibar bagi kita sama-sama. Hari kita tingkatkan ini ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin hari makin baik hadirin. Kita buat persiapan kita hadirin, perbaiki solat kita hadirin. Mulai dari istinja kita perbaiki hadirin sungguh-sungguh. Jangan solat kita itu menjadi asal-asalan. Karena sesungguhnya hal yang pertama nanti ditanya di akhirat ketika hari kiamat adalah perkara solat. Barang siapa yang baik solatnya, maka baik amal-amal yang lain. Akan dihitung baik. Tapi barang siapa yang buruk, maka amal-amal yang lain aku tidak akan dianggap buruk. Maka perbaiki hadirin. Mulai dari istinja. Kita perbaiki ketika masuk kamar mandi, najis kita ini kita perbaiki sungguh-sungguh betul-betul. Apakah di badan kita masih ada najis, di pakaian kita ada najis. Bagaimana dengan wudhu kita? Kita perbaiki betul-betul. Apakah sikunya pernah air? Apakah tumitnya sudah kena air? Sela-sela jari kita kena air. Sempurnakan ini hadirin. Kesempurnakan rukuk kita. Bacaan kita itu ketika rukuk sempurnakan. Ketika sujud kita sempurnakan. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala sempurna salat kita hadirin. Maka amal-amal yang lain pun akan menjadi baik. Semoga ini menjadi itibar bagi kita sama-sama hadirin. Kita perbaiki ini semua hadirin. Sehingga kita menjadi orang yang makin hari makin baik. Makin dekat hadirin. Makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, makin rindu dengan kampung akhirat hadirin. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi itibar kita sama-sama hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum zumratil muttaqin al mu'minin al muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.